Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Belum masuk ke penjelasan berikutnya, kita ada baiknya tahu dulu apa itu bentuk dan kedaulatan negara kita. Ya, negara Indonesia berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. Jadi, negara Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat yang dipertegas dengan berlandaskan hukum yang sudah ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan pasal 1 ayat 2. Dengan itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan artian pelaksanaan kedaulatan rakyat diserahkan pada badan atau lembaga yang bersangkutan. Prinsip-prinsip kedaulatan negara. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak bisa membekukan dan atau membubarkan DPR. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan presiden. 6. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip kedaulatan rakyat memiliki hubungan erat dengan demokrasi. Demokrasi dari kata demos dan kraitein. Demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintahan, sehingga demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Dengan itu pasti ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, rule of law. 1. Perlindungan konstitusional. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan berpendapat. 5. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. 6. Pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi kita tahu Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila, yang bermakna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia karena bersumber pada nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat sejak dulu. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Musyawarah adalah pembahasan untuk menyatukan pendapat. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan keputusan berdasarkan kehendak bersama atau banyak orang. Bisa disebut juga dengan rakyat. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal seperti A. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan. B. Pengambilan keputusan berdasarkan kehendak rakyat. C. Cara mengemukakan hikmat berdasarkan akal sehat. D. Keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan. E. Keputusan dilaksanakan dengan jujur. Nilai lebih demokrasi atau Pancasila adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Demokrasi ada 3 macam, yaitu 1. Demokrasi Pancasila, 2. Demokrasi liberal, dan 3. Demokrasi sosialis. Dari setiap demokrasi pasti ada saja yang membedakannya. Perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. 1. Demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, demokrasi liberal mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung penuh usaha pribadi, private enterprise. Ketiga, demokrasi sosialis mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Langsung, contohnya yaitu saat pelaksanaan pemilu. 2. Tidak langsung, contohnya adalah lembaga wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi dari rakyat. Pemilihan umum adalah wujud kedaulatan rakyat dan demokrasi yang dilaksanakan dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang bisa disingkat dengan luber dan jurdil. Nah, kita akan mengetahui apa sih luber dan jurdil itu. Langsung berarti memberikan suara langsung sesuai kehendak. Umum berarti semua warga negara yang sudah memenuhi syarat berhak memilih tanpa membeda-bedakan. Bebas artinya bebas memilih tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia menjamin kerahasiaan setiap pilihan. Jujur artinya semua pihak memilih bersikap dan bertindak jujur. Adil artinya setiap memilih mendapat perlakuan yang sama.
Itulah pengertian dari luber dan jurdil. Sekian dulu sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan sedikit waktu untuk mendengarkan penjelasan saya. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.